Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya kasih karunia dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa berlimpah dalam kehidupan saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah semua yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan. Bacaan diambil dari surat Roma pasal 8 ayat 28. Demikian sabda Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang raja yang memiliki penasehat yang cukup bijaksana. Penasehat itu selalu ikut kemanapun raja pergi. Kata-kata nasihat yang hampir selalu keluar dari mulut sang penasehat itu adalah, semua yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan. Suatu hari, raja pergi berburu dan mengalami sedikit kecelakaan. Ia tidak sengaja menembakkan anak panah ke kakinya sendiri, sehingga kakinya terluka. Ia bertanya kepada penasehatnya, apa pendapatnya mengenai kecelakaan itu? Dan sang penasehat menjawab, semua yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan. Kali ini raja menjadi sangat marah atas jawaban yang selalu sama dari penasehatnya. Akhirnya, atas perintah raja, penasehat itu dimasukkan ke dalam penjara. Sekarang, apalagi yang hendak engkau katakan? Tanya raja. Penasehat itu pun menjawab, apa yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan. Penasehat itu pun tetap dimasukkan ke dalam penjara. Beberapa waktu kemudian, raja pergi berburu lagi. Tapi kali ini tanpa penasehat yang mendampinginya. Saat itu segerombol kanibal menangkap sang raja. Kemudian membawanya ke kamp mereka untuk dijadikan makan malam para kanibal. Sebelum dimasukkan ke dalam periuk besar, para kanibal terlebih dahulu memeriksa tubuhnya. Mereka melihat bahwa di kaki raja ada luka. Maka mereka pun memutuskan untuk mengembalikannya ke hutan. Sesuai tradisi kanibal, mereka tidak akan memakan apapun yang ada cacatnya. Raja pun merasa senang. Ia kini menyadari kebenaran dari apa yang pernah dikatakan oleh penasehatnya, bahwa apa yang terjadi pasti akan mendatangkan kebaikan. Saudara yang terkasih, Alkitab berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam segala sesuatu berarti dalam setiap keadaan, bukan hanya keadaan atau kejadian yang menyenangkan, tetapi juga dalam keadaan yang menyakitkan dan yang tidak pernah kita harapkan. Kita perlu sadari bahwa Allah bisa memakai semua yang terjadi dalam hidup kita untuk satu tujuan tertentu. Kita bersyukur bahwa tujuan yang dirancangkan Allah bagi kita adalah untuk kebaikan kita semata-mata.
Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita merenungkan banyak kejadian di masa lalu yang kemudian membentuk dan mempersiapkan kita menjadi seperti sekarang ini. Pengalaman masa lalu bisa menjadikan kita satu pribadi yang lebih baik. Untuk itu, kita perlu belajar melihat sisi positif dari setiap kejadian. Apapun tantangan yang diperhadapkan pada kita hari ini, ingatlah bahwa itu terjadi untuk membawa kita kepada tingkatan berikutnya. Kita tidak akan mengerti sepenuhnya bagaimana kejadian buruk mendatangkan kebaikan bagi kita. Namun, percayakanlah kepada Allah yang akan membuat segalanya menjadi lebih baik. Saudara yang terkasih, milikilah karakter untuk berpikir positif bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita tak pernah lepas dari rancangan Tuhan yang nantinya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu, percayalah bahwa Tuhan selalu merancangkan yang baik untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya bahwa Engkau sanggup bekerja dalam segala kejadian untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan yang maha baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan yang berbelas kasih untuk menolong, memberkati setiap upaya yang dilakukan, dan kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Dan kami memohon Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati apapun yang kami lakukan hari ini. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Haleluya.